Do you want to know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera kami haturkan untuk ibu bapak semuanya. Pada malam ini saya sangat bahagia sekalipun tidak bertatap muka secara langsung. Minimal saya bisa membagi ilmu dan pengalaman lewat audio ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak karena ibu bapak telah merendahkan hati untuk mendengarkan audio ini. Saya yakin ibu bapak bisa melaksanakan semua yang telah kita pelajari bersama dengan sangat mudah, yaitu dengan cara membuka hati dan pikiran ibu bapak untuk bisa mendengarkan ulang semua audio dari season pertama sampai season keempat ini. Kenapa demikian ibu bapak? Karena dengan cara mengulang-ulang kita akan semakin mudah untuk mempraktekannya. Ibu bapak yang saya hormati, mari kita awali pelajaran ini dengan bersama-sama berdoa. Doa dimulai. Untuk pelajaran kemarin, kapan waktu yang tepat untuk memberikan nasihat atau sugesti untuk menghilangkan kebiasaan buruk sekaligus menanamkan kebiasaan baik pada anak secara permanen. Tidak ada paksaan, tidak ada penolakan, jadi berjalan secara sendirinya, yaitu saat otak anak ibu bapak pada gelombang otak alfa. Kapan gelombang otak alfa itu? Yaitu ketika anak dalam kondisi mengantuk dan mata mulai tertutup menjelang tidur, atau bisa dikatakan kalau bahasa Sunda rep-repan. Nah, di saat itulah kondisi otak anak dalam keadaan gelombang alfa. Selain otak alfa, ada juga gelombang otak yang dinamakan theta, yaitu lebih dalam daripada alfa. Tapi untuk masuk ke dalam otak theta, insya Allah jika ada waktu ibu bapak dan membutuhkannya, kita bahas secara langsung atau tatap muka. Yang akan jadi bahasan sekarang gelombang otak alfa. Nah, di saat anak menjelang tidur atau bisa dikatakan rep-repan, di situ saatnya kita berikan nasihat, kita berikan sugesti, kita berikan kalimat ampuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti kita menginginkan anaknya bisa lebih rajin atau makan dengan baik. Kalau memang malas tadinya, bisa juga supaya anak lebih cerdas dan lain sebagainya sesuai kebutuhan masing-masing. Tentunya ibu bapak menyampaikan sugesti atau nasihat itu membutuhkan atau perlu dengan nada pelan dan lembut. Awas di saat menyampaikan
nasihat itu jangan hindari kata tidak, jangan, dan kata-kata yang sifatnya melarang. Contohnya ibu bapak, kalau anak kita masih pipis di tempat tidur umpamanya, padahal dia sudah tidak pantas lagi pipis di tempat tidur. Nah, di saat dia mau tidur, mata mulai terpejam, yaitu rep-repan, kita sugestikan seperti ini. Anak pinter, pipisnya di kamar mandi ya. Anak pinter, pipisnya di kamar mandi ya. Ibu ulangi kata-kata itu sampai 3 atau 4 kali malah lebih, dan lakukan selama 1 pekan minimal atau 1 minggu. Nanti ibu buktikan sensasinya atau buktikan hasilnya. Ibu bisa merangkai nasihat-nasihat yang lain sesuai kebutuhannya, tapi ingat, hindari kata jangan dan tidak. Kalau memang ibu belum lancar atau memang membutuhkan nasihat yang lain atau kebutuhan yang lain, ibu bisa silahkan di-share di WA group. Gelombang otak alfa bukan saja pada posisi anak mau tidur, bisa juga waktunya di saat anak mau bangun tidur. Seperti anak itu udah memanggil ibunya mama, terus dia tidur lagi. Nah, di saat tidur itu berarti dia adalah gelombang otak alfa, atau ada kata yang keluar tidur lagi. Nah, di situ kita bisa menasehati, bisa mensugestikan kalimat-kalimat yang positif sesuai yang kita inginkan. Sekarang ibu bapak boleh mencobanya. Saya yakin ibu bapak bisa, dan saya tunggu hasilnya. Buat motivasi atau penyemangat yang lainnya bisa di-share di grup. Ibu bapak yang saya hormati, langkah kedua agar kita mendapatkan anak yang soleh, baik, nurut dan pintar, juga sehat, kita juga jangan lupa lakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan cara membaca surah Al-Qur'an, yaitu diantaranya surah Luqman. Kenapa harus surah Luqman? Karena di dalam surah itu terdapat kurang lebih 14 nasihat atau pesan spiritual dari orang tua untuk anaknya. Nah, ibu di saat membaca, rasakan, jiwai pesan itu, mulai dari ayat 13 sampai 17. Ya, tidak sampai tamat juga nggak apa-apa. Di ayat 13 sampai 17 itu semua kurang lebih nasihat, 14 nasihat spiritual. Seperti wa idz qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kau sekutukan Allah. Nah, di saat kita mengucapkan ayat-ayat tersebut, rasakan kita sedang menasihati anak kita sendiri. Nah, itu cara yang kedua. Lakukan itu bisa setiap malam, itu lebih baik gitu. Atau di waktu-waktu tertentu silahkan. Dan untuk cara yang ketiga, kalau memang anak sudah lebih dewasa atau sudah lebih dari 10 tahun lebih, dan anak itu memang keterlaluan bersikap tidak baik, kita bisa melalui terapi. Untuk cara yang ini kita harus dipraktikkan secara langsung atau tatap muka. Cara ini sudah dibuktikan secara nasional dan hasilnya benar-benar menakjubkan. Ibu bapak yang saya hormati, dukung terus program ini agar program ini terus berjalan, insya Allah lebih mantap lagi. Semua kita niatkan hanya karena Allah semata, dan saya ucapkan selamat mencoba. Dan kita akhiri pelajaran ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa kifaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.